Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kembali kita akan menyajikan tentang seputar kematian Syekh Siti Jenar yang teka-teki. Kita tahu bahwa Syekh Siti Jenar adalah sosok wali yang kontroversi, sehingga beliau memang banyak santri-santrinya di pesantren Lemah Abang. Sedulurku yang berbahagia, para wali 9 yang juga wali Demak mengatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar yang disebut dengan Syahidan ini sesat, sehingga Syekh Siti Jenar diburu dan harus dijatuhi hukuman mati atau dijatuhi hukuman. Nah, memang benarkah ajaran Syahidan ini sesat? Kalau memang ajaran Syahidan ini sesat, ketika menjatuhi hukuman kepada Ki Ageng Pengging yang disebut dengan Kebu Kenongo atau nama Kebu Kenongo, kenapa tidak menuduhkan bahwa ajaran Syahidan ini sesat? Padahal kita tahu Ki Ageng Pengging adalah pengikut setia dari Syekh Siti Jenar. Tapi yang dituduhkan adalah makar karena tidak mau sowan ke Demak Bintoro, bahkan telah diberi waktu oleh Sultan Bintoro Demak. Nah, bagaimana? Namun sebelumnya saya mohon sedulurku sekalian untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe silahkan memberikan like dan komentar, dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat silahkan bagikan kepada yang lain. Sedulurku, kemarin kita telah menyajikan dari babat Tanah Jawi, Negara Kertabumi, dan Carita Perwaka Carubanagari yang menggambarkan bahwa setelah penumpasan kekuatan Pengging oleh Demak, giliran Syekh Lemah Abang sebagai guru Ki Ageng Pengging yang diburu dan dijatuhi hukuman mati. Tapi rupanya agak berbeda dengan tuduhan kepada Ki Ageng Pengging yang dituduh melakukan makar, tidak mau tunduk kepada kekuasaan Sultan Demak yang menyebabkannya dibunuh. Syekh Lemah Abang sebagai guru rohani Ki Ageng Pengging dituduh telah menyebarkan ajaran sesat yang disebut dengan Syahidan, yaitu ajaran manunggaling Kawula dan Gusti yang mengaku diri sebagai Allah. Di dalam serat Siti Jenar di tahun 1922 digambarkan perbedaan ajaran di antara Wali Songo dalam bentuk tembang Asmarandono yang ditulis sebagai berikut. Ini kita bacakan artinya saja karena saya juga tidak pernah nembang. Demikianlah Sunan Bonang yang mula-mula membabar ilmunya begini. Menurut hemat kami, yang disebut iman tauhid dan makrifat adalah mengetahui kesempurnaan. Namun demikian, selama orang yang makrifat itu belum membatasi diri pada makrifat yang belum sempurna, pengetahuannya masih kosong karena masih diliputi oleh aneka macam unsur kebendaan. Lebih lanjut, Sunan Bonang berkata, kesempurnaan orang yang telah sempurna makrifatnya, pandangannya akan hilang, lenyap, tidak ada yang dilihat. Ia menjadi penglihatan Tuhan yang Maha Agung, yang menyembah menjadi yang disembah. Semua kehendaknya hilang karena ia sudah diliputi yang Maha Berkehendak. Tidak ada gerak yang disengaja sebagai pribadi karena diri telah menjadi buta, tuli,
dan bisu semua lenyap. Semua gerak berasal dari Allah. Syekh Mojo Agung atau Sinuhun Mojogung memaparkan ilmunya. Menurut pendapat kami, di akhirat tidak ada lagi yang disebut iman, tauhid, dan makrifat. Semua itu hanya ada di sini, di dunia. Di akhirat sudah tidak ada lagi hubungan yang sejati antara kawula dengan Gusti terungkap dalam memuji dan menyembah. Perbuatan serupa itu di akhirat tidak ada lagi. Bila yang tidak beriman dan tidak mengenal ilmu sejati, dia tidak berkembang menjadi manusia sempurna. Sunan Gunung Jati membabar ilmu sebagai berikut. Yang disebut makrifat ialah memandang Tuhan sedemikian rupa sehingga di luar dia tidak ada lagi sesuatu. Tidak ada dua atau tiga, Allah hanya tunggal. Sunan Kalijogo berkata, arahkan perhatianmu kepada yang berikut tanpa ragu-ragu. Manusia harus memandang Tuhan, tetapi bagaimana cara memandangnya? Karena Tuhan tidak memiliki rupa, tidak bertempat, dan tidak berwarna, tidak berwujud, dan tidak terikat tempat, makom, dan waktu. Sebenarnya, adanya ialah tiada, tetapi andai kata dia memang tidak ada, maka alam raya tentu jadi kosong dan tidak ada. Syekh Bentong membabar ilmunya pula. Yang disebut Allah sebetulnya tidak berbeda dengan kaulo yang merupakan manifestasinya. Nyawa di dalam kaulo itu melaksanakan kemanunggalan tersebut. Syekh Maulana Maghribi membabar ilmunya sebagai berikut. Yang disebut Allah sesungguhnya ada yang mutlak ada. Di dalam perbincangan para wali membabar ilmu rahasia itu, dikisahkan Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar membabar ajarannya secara vulgar, sebagaimana pandangan Ibnu Arabi yang monistik sebagai berikut. Syekh Lemah Abang ngandika, aja no kakean semu, ya ingsun iki Allah. Nyoto ingsun kang sejati, jejuluk Prabu Satmata. Tono ana liyan jatine ingkang aran bangsa Allah. Mulana Maghrib mujar iku jisim aranipun. Syekh Lemah Bang angandika kawula amedhar ngilmi. Angraosai katunggalan didi jisim sadangune. Mapan jisim nuranana dene kang kawicara. Mapan sejati ning ilmu sami aniak warono. Artinya, Syekh Lemah Abang berujar, marilah kita berbicara dengan terus terang bahwa aku ini adalah Allah. Akulah yang sejati disebut Prabu Satmata. Salah satu nama Siwa ya, Satmata ini. Tidak ada yang lain yang disebut ilahi. Maulana Maghribi menyela, tapi itu jisim, tubuh namanya. Syekh Lemah Abang menyahut, saya menyampaikan ilmu yang membicarakan ketunggalan. Ini bukan jisim, tubuh, dan selamanya bukan tubuh. Karena tubuh hakikatnya tidak ada. Yang kita bincang adalah ilmu sejati. Kepada semuanya saja kita buka tabir rahasia ilmu sejati. Sedulurku yang berbahagia, beberapa kisah babat atau serat ya, serat Syekh Siti Jenar 1917 akibat ajaran yang menyimpang Syekh Lemah Abang kemudian dijatuhi hukuman mati.
Kalau di dalam Babad Purworejo dan Serat Nitimani, Salema Abang juga dikisahkan dihukum mati karena ajarannya dinilai menyimpang. Namun, pada Babad Cirebon, ini berbeda lagi, karena dikisahkan Salema Abang dihukum mati oleh Sunan Kudus dengan keris Kontonogo yang dipinjam dari Sunan Gunung Jati. Sementara itu, dalam Surat Siti Jenar di tahun 1922, diungkapkan bahwa Salema Abang dihukum mati bukan karena ajaran Wahdatul Wujudnya yang dianggap sesat, melainkan karena kesalahannya mengajarkan ajaran rahasia itu kepada masyarakat umum secara terbuka. Artinya kurikulumnya pengajaran makrifat ini sangat vulgar gitu. Nah, bagaimana, kita tunggu kelanjutannya besok. Untuk sementara kita cukupi sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.